Bu. Sehat? Mungkin Sehat, Bang? ya alhamdulillah sehat. Mungkin Ibu malam ini ada yang mau ditanya. Saya ada pertanyaan tadi, Bu. Masalah kurang kain tadi. Ada pertanyaan, Bang. Kemarin tuh sama Bang diskusi. Iya. Bu, benar nggak kalau di gereja itu boleh jingkrak-jingkrak joget-joget, Bu? Nggak benar, Bang. Nggak benar. Ada itu kalau Nggak benar. kayak misalnya tuh perayaan, ada itu yang menari gitu. Menari boleh, Menari boleh. tapi pakaian diatur nggak? Pakaian diatur. Boleh nggak yang pakaiannya terbuka buat menari-nari? Ada postingan saya itu pakai seragam baju adat terus menari gitu, Bang. Makasih Bang Rapah ya. Kalau yang kayak gini, Bu. Yang tadi. Ini apa ini? Tuh. Menari kan? Nggak benar. Ini yang nggak benar ajarannya, orangnya, pakaiannya, atau jemaatnya ini. Semuanya nggak benar. Dengan pakaiannya semua nggak benar. Iya, jemaatnya juga nggak benar. Suka kali mereka. Artinya gini, Bu, nggak ada kah aturan cara peribadatan di dalam rumah ibadah hari Kristen itu? Sopan kali ini pakaian. Ada program, cuman itu Pak Pendeta, misalnya toh Pak Pendeta sudah memberikan arahan untuk berpakaian sopan. Tergantung dari pribadi masing-masing aja. Kalau yang penting udah dikasih. Kalau nggak, Bu, gereja kalau nggak sopan kan. Kemarin kan saya diskusi sama Ibu. Yang kayak gitu suka pendeta paling depan diletakin lah. Macam mana pula? Yang kayak gitu, Bu ya. Itu pendeta suka paling depan diletakin pendeta. Begitu, Bang. Masa pendeta mau enggak lah, Bang. Ada. Ibu tanya Pak Dehe Waruwu namanya. Ada di TikTok ini. Dehe Waruwu. Kalaunya hanya kelihatan kata Pak Dehe, itu paling depan diletakin. Itu terjadi di gereja. Kita tidak menafikan kata Pak Dehe. Betul itu adanya. Dia langsung sendiri pengalaman. Ya kalau yang kayak kemana ibunya nih? Ngadat, Bu, ngadat. Anak ibu udah datang, Bu? Belum, ada berangkat ke Pantai Timur, Bang, sama di kampung istrinya di Pantai Timur. Pantai Timur tuh di mana? Parigi. Sulawesi Tengah, Bang. Iya. Sulawesi. Ini yang di YouTube ini kalau aku dalam gereja itu pun aku asik tengok pahanya katanya. Kurang asem kali di komen di YouTube juga. Jujur kali dia. Aduh. Nah, jadi gini. Apa tuh? Kalau misalnya pandangan ke sana atau pikiran ke sana ya otomatis nanti negatif. Tapi kalau tidak bersih, tidak mengarah ke sana kan sama aja. Pakaian sopan, tapi kalau pikiran kita negatif kan. Bukan masalah ininya, Bu. Mau masalah khusyuk atau tidak, negatif atau tidak. Yang kita permasalahkan itu apakah boleh yang dinamanya di tempat ibadah yang kayak gitu loh. Berhamburan paha ayam masalahnya. Nggak boleh, Bang. Kalau misalnya ada yang gitu, nggak setuju. Kalau sama kita di sini Palu sini nggak ada yang kayak gitu, Bang. Itu kalau misalnya ada yang bajunya pendek, roknya pendek itu di depan, tapi itu ada tempat membelek gitu. Pagar kayak gitu. Kan? Di depan kan diletakin. Betul gak? Ibunya sendiri yang aku di depan diletakin, Bu. Pembatas ada seperti apa ya? Papan ditaruh di depan kan? Jadi biar duduk kemana pun tidak kelihatan dari atas, dari depan.
Aduh, aduh. Iya, saya pikir itu buat memancing orang suka ke gereja gitu. Gini loh Bang, Gimana? Gini, Bu. Gimana mau fokus ibadah kalau kayak gitu? Ya dari Pikirannya hati, Bang. pikirannya bukan ke Tuhan, tapi ke paha pikirannya. Kalau kita benar-benar iman kita mau beribadah, harus memperhatikan sekeliling Bang. Ya gimana Bu kalau suasananya kayak gitu, maksud saya. Kalau kita kan di dalam masjid nggak boleh berpakaian begini, nggak boleh seperti ini, seperti itu di masjid, nggak boleh, ada aturannya gitu. Di rumah ibadah, ketat Islam tuh. Punya aturan sampai ditutup semua. Akhirnya kita nggak kenal siapa tuh orangnya karena sampai itu. Nggak bagus juga kan? Lah, kalau dia ke kalau dia ke masjid ditutup kayak gitu, dia ibadah fokus, yang laki-laki fokus, dia fokus gitu langsung kepada Tuhan gitu untuk ibadah. Lah coba kalau yang kayak tadi, joget-joget pahanya ada kelihatan, nggak fokus gitu. Ayo mau yang mana kira-kira? Kan pasti kita lebih baik memilih tertutup kan pakaiannya untuk beribadah agar kita fokus kepada Tuhan, nggak mikirin nanti yang kayak tadi joget-joget pahanya ditampilin mulus, bukannya fokus kepada Tuhan, mikirin paha jadinya. Macam mana? Ya kan gitu. Ini Bang, tadi kan sudah aku bilang yang mereka seperti itu nggak benar. Entahkah mereka itu menurut mereka benar, ya mereka aja yang ngerasain. Dan kalau menurut saya itu nggak pernah gitu, jarang seperti itu. Maksudnya kalau misalnya di rumah, mungkin bisa di rumah seperti itu, nggak ada yang lihat. Tapi kalau keluar itu nggak pernah sampai situnya pendek apa. Ya kalau di rumah saya pun suka Bu kalau di rumah. Iya, apa? Siapa yang mau protes kalau di rumah saya, di kamar saya? Kan gitu. Kalau di kamar saya, ini kalau di rumah ibadah, teman-teman, iya kan kalau terserah istri saya mau joget kayak gitu, mau kayak gimana pun dia kan, saya pun suka gitu kalau istri saya kayak gitu. Saya nggak munafik juga gitu Bu. Ya, tapi kalau sampai keluar, waduh, kayak gimana? Itu tempat lainnya Bang ya. Kalau tempat kita nggak. Yakin nih Bu, nggak ada pertanyaan terhadap Islam. Sebelum anaknya datang, masa ibu nggak ada pertanyaan nanti buat anak kayak gimana? Ini ke tema Kristen bodoh menurut Alkitab gimana Bang? Masa saya Bu. Buka lagi kitab ibu, kita belajar dikit ya. Bang, saya lagi nggak pegang Alkitab, saya lagi di ruang tamu. Tadi baru pulang tamu-tamu saya. Tapi belakang. Ambillah dulu sebentar Bu, biar saya bisa kasih referensi. Nanti kalau cuma saya yang bukain, nanti dibilang kayak bapak tadi, oh editan tuh katanya. Bapak tadi saya tampilin, oh editan. Saya lihat, saya tampilin isi kitabnya, nggak benar itu kitab katanya. Kata saya. Aduh. Sampai kitabnya sendiri Bu dibilang nggak benar, heran saya jadinya kayak gitu. Ya itu realita ya teman-teman semuanya. Realitanya berhamburan paha, pendeta suka, kan gitu. Ya wajar lah kalau istri kita joget-joget kayak gitu di kamar, saya pun suka. Kagak usah teman-teman. Ketahui kalau di tempat ibadah masa kayak gitu. Biar dulu ya, ibunya mau belajar masalahnya, ibu Nova ini. Mama, Hah? Alkitab mau kerja kah? Rahasia kah? Tas semangat.
beliau mualaf ya teman-teman, udah mualaf. Siapa tahu ibunya mau belajar dan beliau juga mengikuti anaknya. Makanya saya senang diskusi sama beliau. Beliau sopan juga. Nggak apa-apa. Makanya saya suruh ibunya buka dulu kitabnya. Nanti kalau saya sebutin ayat, oh nggak benar itu kitab katanya. Kayak bapak tadi tuh. Kayak gimana? Aduh. Bu, buka Yeremia 4 nomor 22. Oh, Yeremia berapa bang? Yeremia 4 nomor 22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Tuh. Kan sesuai tuh dengan judul saya, ada ayatnya. Ya, Lah itu kan isi kitab ya tuh Bu. Saya bukan menuduh ya, tapi memang tertulis di kitab Kristen kayak gitu. judulnya di sini umat yang akan datang di Sion, bang. Masa saya? Iya. Ayo udah, kalau ini ibu beralasan ini untuk umat yang datang ke Sion. Baik, Anda buka 1 Korintus 4 nomor 10. Ya kali bang apa Oh iya, udah saya bilang Bu, saya nih pendeta. Saya nih pendeta Yusuf PI. Pendekar tauhid maksudnya ya. Korintus berapa bang? 1 Korintus 4 Ayat berapa itu? 10. Yang benar Pak Pendeta ini. Sampai Iya. ayat, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami Kan Kristen tuh bodoh karena Kristus tuh. Tapi dia juga bijak karena Kristus, kan gitu. kan gitu maksudnya Bang. Kayak gimana? Ini dikatakan judulnya adalah rentakanlah dirimu. Bang. Ini Bu, ya, nih saya tampilkan sama penonton ya. Nih, apa kata kitab Ibu ya? Kami bodoh oleh karena Kristus, kan gitu. Ini sesuai kan? Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Udah botol hina pula katanya Bu. Macam mana? Satu ayat itu Bang ya. Mana mau menjelaskannya? Ini kan kayak gimana? Tertulisnya Kristen bodoh oleh karena Kristus katanya tuh. Mungkin kalau ibu sudah ini teman-teman yang sudah lulus sarjana masa dikatakan bodoh Bang. Enggak masuk di akal. Kayak gimana? Kan yang tulis kitab Ibu, bukan saya yang hujat Bu. Sabar dulu, bukan saya yang hujat, kitab Ibu yang tulis. Ayo. Masa tuh Bu. bola mau dikatain bodoh juga kan kamu gila Bang. Selain perjanjian baru, perjanjian lama kan juga dipakai ya. Hujan teman-teman, makanya kresek-kresek. Saya ini kasihan aja teman-teman, udah dibikinin studio tetap aja tembus gitu. Karena apa? Rumahnya nggak beton, rumah kayak itu. Rumah saya, bentar ya Bu ya.
rumah saya ini kayu, teman-teman. Atasnya seng, ya, kayu bukan beton. Jadi meskipun dibikin peredam tetap tembus kayaknya gitu. Rumah zaman Belanda mau roboh masalahnya. Iya, serius. Kalau teman-teman ke rumah saya, ya lihat rumahnya mau roboh, miring. Bu, perjanjian lama itu juga dipakai Kristen ya. Pakai, Bang. Pakai dua-dua. Kata Edis katanya buang aja tuh terjemahan tuh ke tong sampah. Ada yang saya lihat ya kemarin itu bahasa itu. Kan Alkitab yang dia maksud, Bang, bukan Alkitab yang Bu, saya paham kosakata Allah buang ke tong sampah. Kan di kitab ibu tertulis kosakata Allah. Buang aja semuanya kitabnya sama ke tong sampah. Karena tertulis di kitab ibu, makanya buang kitabnya ke tong sampah kalau kayak gitu. tidak, ini Alkitab cuma satu. Gak ada yang lain. Kalau ada yang versi lain sudah itu yang dimaksud bukan itu aja karena udah keluar dari Alkitab sendiri, Bang. Ya, Bu, ibu memangnya nggak pernah baca kitab ibu keseluruhan gitu? Nggak bisa seluruhnya, Bang. Berarti nggak tahu, Bu, di kitab ibu itu banyak pornonya. Kalau nggak tahu ibu. Nggak tahu ibu. Nggak ke sana. Lah, lalu buat apa dimasukkan ke kitab suci yang namanya suci? Buat apa coba? Ya, untuk jadi pelajaran. Ya, untuk jadi pelajaran. Tapi vulgar kali gitu, Bu. Masa Tuhan berfirman dengan bahasa yang vulgar? Maksudnya itu bagaimana? Oh, udah, Ibu buka dulu Amsal 7 coba. Bukan lagi, Bang. Ya iya, harus buka Amsal 7 nomor 18 sampai 19 coba. Bang. Coba dibacain aja sih, Bang. Saya nggak makan waktu. Oh, bacain. Baik. Saya yang disuruh ibu aja baca. Seharusnya ibu yang baca lah. Oh. Amsal 7. Nggak apa-apa, lama nggak apa-apa. Biar ibu tahu gitu isi kitab ibu semuanya. Iya, Bang. Apa ibu banyak yang anti. Amsal 7 berapa, Amsal 7 nomor 18 sampai 19. Hatilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Ibunya ketawa. Ibunya sendiri yang baca ketawa. Kesana terus sih dan dibantu. Suamiku tidak di rumah, dia sedang dalam perjalanan jauh. Nah, dengan saya nggak ada suami, Bang. Mana sih suruh baca? Makanya bahaya kan kalau diamalin tuh. Ibu nggak ada suami, bahaya itu kalau baca gitu. Ibunya sendiri baca ketawa. Banyak lagi, Bu, bukan cuma itu, puluhan ayatnya. Kalau yang kayak gitu. Ya tapi kan nggak harus dicontoh, Bang. Yang bagus-bagus aja dicontoh. Kan ya iya, masa itu kurang, itu menurut saya kurang, Bu. Ada yang lebih menurut saya nggak pantas untuk diucapin. Ini judulnya aja di sini, Bang, sudah ini. Nasihat tentang perzinahan. Artinya kita sudah Oh, jangan kayak gitu ya ceritanya. Nah, tapi kalau itu nasihat kenapa kata perintah? Marilah katanya ajakan. Ayo, marilah katanya ajakan, Bu. Ayo. Bukan nasihat, itu ajakan, Bu.
Ibunya sendiri ngakak teman-teman baca. Beliau sendiri ngakak. Aduh. Boleh yang ke topik lain saja, Pak. Oh coba, kalau ke topik lain Bu kayak Haskell 23 coba. Bang. Ya Haskell 23 nomor 3. Udah ketemu? Belum, Bang. Dibacain aja biar cepat itu, Bang. Ibu aja, nanti saya dibilang edit pula, salah pula yang dibaca. Trauma saya disalahin orang baca kitab ibu. Ya Haskell 23. Sabar ya, Bang ya, sabar ya. Nggak apa-apa Bu, saya tunggu. Sabar banget saya ini orangnya kalau sama ibu. Haskell 23. Nomor 3 dah langsung. Mereka bersundal di Mesir. Itu ya, Bang? Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana punya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang gimana? Bang ini Bu, bentar ya. Bu, pantaskah kosakata yang kayak gitu masuk ke kitab suci gitu? Itu Bu. Saya tanya sama ibu makanya pantaskah yang kayak gitu masuk ke kitab suci gitu? Bentar bang, ini bang. Kenapa sih kok bang dicariin sama ayat-ayat gituan semua ayat yang Iya, masalahnya Bu, banyak yang kayak gitu. Mau saya pertanyakan sama Kristen satu-satu masalahnya. Pantas nggak gitu? Gini, kan ibu aja baca yuk udah kayak gitu dan ketawa sendiri. Kira-kira menurut ibu pantas nggak kosakata vulgar masuk kitab suci? Itu kan tentang pengajaran bang, dosa yang dilakukan dari iya itu tentang pengajaran. Maksudnya Bu nggak bisakah pakai kosakata yang lain gitu yang nggak vulgar? Ya kita nggak bisa yang banyak bang, karena kan bukan kita yang ini Alkitab, kita sudah baca dari kecil, kita nggak tahu asalnya dari mana. Makanya lu tadi ada sebelum ibu, Bu, ada sebelum ibu tadi bapak-bapak naik protes pakai toa tuh masjid. Kata saya boleh gereja kalau mau pakai toa juga. Lah, kalau yang dibaca Haskell 23 nomor 3 gimana, Bu? Pakai toa pula. Pakai toa di gereja Haskell 23. Mereka bersundal di Mesir. Di tengah umum kayak gitu, toa luar gereja. Mereka bersundal di Mesir. Di sana susunya dijamah-jamah. Habis Bu, habis kayak gitu. Terserah nggak apa-apa kalau ya gereja mau pakai toa saya nggak protes gitu. Aduh. Toa bang. Hah? Iya. Aduh, astagfirullahaladzim ibu ya. Kalau saya Bu di Islam tuh juga nggak boleh kebanyakan ketawa. Tapi mau kayak gimana lagi? Ibu aja sendiri memilih kitab ketawa ngakak gitu, apalagi saya gitu loh. Aduh. Aku ada suami, abang suruh baca yang gituan kan. Oh iya, kayak gimana Bu yang kagak ada suami kayak ibu menyiksa kan jadinya kayak gitu. Kalau yang ada istri yang nggak apa-apa lah prakteknya dia sama istri bisa lah. Kalau ibu nggak ada suami, yang suami nggak ada istri kayak gimana prakteknya?
pasti itu penyanyian ya bangga bukan berarti kita harus contoh gitu. Ya, Ya, itulah Bu. Ya, yang saya pikir kayak gini Bu. Itu yang dibacain. Enggak, saya enggak akan bacain itu lagi. Yang saya tekankan sama Ibu, enggak mungkin lah yang namanya kitab suci sepulgar itu, gitu loh Bu, maksud saya. Yang namanya kitab suci itu setidaknya memakai kosakata yang bagus kan. Untuk apa? Untuk menerjemahkan kitabnya. Nggak mungkin Tuhan itu berbahasa dengan bahasa vulgar, Bu. Di Al-Quran nggak ada bahasa vulgar kayak gitu. Nggak ada. Padahal ada, Bu, membahas tentang masalah mohon maaf gitu. Ya, membahas kemaluan tuh ada di Al-Quran. Tapi diganti dengan kosakata yang baik, dengan kosakata kehormatan. Kayak gitu. Farjaha. Itu diganti dengan kehormatan perempuan. Kan bahasanya nggak vulgar jadinya. Ini apa coba? Kayak Yeskel tadi. Dada keperawanannya dipegang-pegang. Haya. Vulgar kali gitu, Bu. Iya. Kalau kita di sini nggak pernah dibacakan yang itu, kita baca sendiri di rumah gitu bang. Kalau misalnya kita ke gereja itu nggak ada bacain yang kayak gitu. Ya Bu, kalau dibacain ke jemaat itu kabur, jemaat nggak mau datang lagi nanti Bu. Iya gitu ya. Nanti kaget semua jemaatnya dikasih. Ya iya. Tapi di situ juga problemanya Bu, masalahnya. Akhirnya orang-orang Kristen nggak tahu isi keseluruhan kitabnya. Bukan cuma Ibu yang terkejut dan ketawa gitu. Banyak perempuan Kristen yang naik ke tempat saya, kamu tahu nggak, saya tanya, isi kitabmu itu seperti apa menyeluruh. Banyak nggak tahu gitu, kasihan gitu. Setelah saya tunjukkan, saya baca, loh kok gini kitabnya katanya. Artinya kan apa? Tapi kan kita kalau baca langsung tahu. Kalau yang Muslim kan gimana mau tahu? Bahasanya bahasa Arab gitu. Gimana kita mau tahu gitu? Ya kalau Muslim Bu ada jenjangnya ada. Kalau di Muslim jenjangnya ada Bu. Jenjang cara menerjemahkan bahasa Arab tuh ada. Makanya ada 16 ilmu Al-Quran. Biar bisa paham konteks dan bisa menerjemahkan. Ilmu bahasa Arab. Terus ilmu nahwu, namanya ilmu sorof. Belum lagi dengan ma'ani. Terus bayan, balaghah, mantik. Banyak Bu ilmunya. Banyak. Ya memang Al-Quran dan hadis di tempat kami itu seorang muslim itu diwajibkan untuk belajar Bu. Termasuk mempelajari Al-Quran. Saya aja sampai mau pecah pala saya dulu. Guru saya tiap malam hafal alfiyah kata guru saya. Besok harus hafal. Kalau nggak hafal berdiri satu kaki. Kacau kan? Banyak Bu itu 1002 bait alfiyah itu. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyya tuqaribul akhasa bilafzin mujaji wa tafsutul badla biwa'din munjaji wa taqtadiri dan bigairi sukhti fa'iqatan alfiyya tabni mu'ti wa huwa bisabkin haizun tabdilan mustaujibun sana iyal jamila wallahu yaqdi bihi bati wa firahli walahu fi darajatil akhirah kalamuna lafzun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Ada penjelasannya Bu tiap bait tuh lah. Itulah Bang, banyak pula. Gimana itu anak saya memang sebanyak itu? Banyak, iya memang tergantung Bu, tergantung dari kapasitasnya juga. Tapi insya Allah kalau kita belajar dimudahkan gitu. Karena Allah berfirman kayak gini dalam Quran. 4 kali Bu, 4 kali dalam Quran saya itu Bu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri
fahal mim muddakir. Kata Allah, telah aku mudahkan Al-Quran untukmu. Barang siapa yang mau mempelajarinya, adakah kamu mau mengambil pelajaran dari Quran? Itu dimudahkan Bu kalau kita punya niat gitu. Menghafal mudah, hafal. Memahami maknanya mudah gitu. Anak saya itu kayak Kenapa? gimana ya? Banyak kali kalau anak saya mau hafal itu, saya mungkin nggak akan sampai gitu ya. Anak saya memang Bu belajarnya dari anak-anak. Dari anak-anak kalau belajarnya Al-Quran itu gitu. Dari anak-anak. Saya aja Bu dulu ya Bu ya. Guru saya masih hidup beliau. Ya, masih hidup di Banjar tuh. Kalau saya lupa satu huruf hijaiyah, mata beliau melotot. Dulu saya belajar kayak gitu. Masih hidup tuh orangnya. Beliau kalau ingat itu bakal ketawa aja beliau. Gitu. Melotot guru saya matanya. Udah. Habis deh saya kalau lupa satu huruf aja gitu. Bayangkan. Ya anak saya itu ini Bang. Dia kerja keras ya. Jadi jarang Ya, kalau dia kerja keras, setidaknya gini Bu, sisihkan satu hari itu seorang muslim itu 1 jam buat belajar gitu. Apa kayak dipelajari literasi, baca sirah kayak baca Quran dengan murojaah, dengan memahami apa maksudnya dari tafsirnya gitu. Jadi kami itu wajib belajar tiap hari itu. Bang, saya maunya gitu Bang. Ketika anak saya sudah mengimani agama yang sudah dia pilih, maunya saya itu dia memang betul-betul harus belajar bagaimana cara ini ya, seperti yang Pak Ustadz lakukan bersama yang lain. Tapi ini saya perhatikan karena saya juga bingung ya, saya bilang, nah nanti kalau ini anak kalau sudah muslim gitu ya harus ikut semua apa yang mereka itu. Kadang-kadang saya gitu, nggak ada yang bedain. Iya Bu, tergantung orangnya juga sih. Kalau kerja kan dia susah gitu untuk belajar. Setidaknya dia 1 jam 1 hari kan dengar majelis ta'lim. Setidaknya ke majelis ilmu gitu. Untuk apa? Menambah pengetahuan Islamnya. Banyak tuh ilmu agama dibahas di majelis ta'lim. Jangan nanti ke majelis ta'lim yang belum punya, yang jomblo mau cari pacar, beda udah, nggak nangkep nanti. Yang janda mau cari suami katanya di majelis ta'lim. Bahaya. Gak kayak gitu. Beda. Jadi memang diniatkan Bu. Beda, kalau udah beda niat susah nangkap. Tapi kalau memang niat kita belajar udah gitu. Ya, Bang. Bu, sedikit lagi nih sebelum ibu mau turun. Selama anaknya muslim, menurut ibu penilaian ibu terhadap dia apakah ada yang bagus gitu setelah dia berubah agamanya atau seperti apa gitu? Menurut penilaian ibu terhadap anak? Ya menurut saya Bang, dulu kan anak saya belum masuk muslim itu, dia masih suka main game. Kemudian dia masih suka bergaul sama teman-temannya, kadang minum sekali-sekali baru pulang ke rumah. Terus setelah menikah, anak saya itu udah lepas yang namanya minuman. Dia benar-benar mencintai istrinya dengan tulus, meninggalkan segalanya. Game kadang-kadang kalau di rumah dengan istri ya sekali-sekali dia buka main game, tapi untuk soal alkohol udah lepas 100% dia udah lepas. Oh iya, saya mau tanya Bu, alkohol itu enggak ada larangannya gitu di Kristen? Ini dilarang, ada juga di Alkitab itu dilarang. Cuma ya kita mau ngapain ya Bang? Mau seperti apapun kita memberikan nasihat kepada orang-orang yang berbuat atau minum alkohol itu, gak akan ada yang bisa melarang mereka kalau hati mereka itu tidak mau itu Bang berubah. Jadi nggak ada alasan kalau
orang-orang yang tidak mau melepaskan alkohol itu nggak ada alasan kita memberikan apa penjelasan apa. Itu dari hati kita. Kalau niat kita ada untuk bersih ya sudah selesai. Jadi memang nggak ada seperti dalam Islam tuh pengharaman alkohol, nggak ada gitu. Tertulis di Bible contohnya atau di Alkitabnya. Ada dilarang minuman keras, ada larangan. Saya lupa di ayat berapa, tapi ada di dalam Alkitab sendiri mengatakan alkohol itu nggak boleh diminum. Nggak. Kalau seperti itu, kenapa darah Yesus diganti alkohol, Bu? Itu pula bertentangan masalahnya. Inilah darah Tuhan. Kok diganti susu ke alkohol gantiannya? Bertentangan pula berarti. Itu boleh, Bang. Oke, Bu, ya silakan kalau ada pertanyaan Ibu nanti silakan kembali untuk naik ya, Bu ya. Saya tidak pernah melarang Ibu untuk naik dan saya senang Ibu naik gitu. Siapa tahu Ibu mau bertanya tentang Islam dan mengikuti anaknya gitu ya. Ya seperti itu.